Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang penggunaan Orange CRM yang merupakan tugas dari SCSCM. Oke, saya share screen dulu. Oke, sebelumnya Orange CRM ini adalah salah satu sistem informasi HR yang paling terkenal. Uh, jadi banyak sekali orang menggunakan Orange CRM. Kemudian pada penelitian kami yaitu PT Global Daya Informatika yang menggunakan Orange CRM. Global Daya Informatika atau GDI adalah perusahaan konsultan di bidang IT dan alih daya untuk bidang IT. GDI sendiri mulai beralih ke Orange CRM untuk melakukan pengelolaan terhadap SDM-nya. Uh, untuk tahap awal implementasi Orange CRM di GDI tentunya harus melakukan instalasi terlebih dahulu terhadap Orange CRM ini. Ada beberapa macam tipe cara instalasi Orange CRM. Ada yang menggunakan instalasi di cloud atau menggunakan instalasi langsung pada server, menggunakan komponen-komponen yang diminta oleh si Orange CRM, atau kita bisa juga yang lebih simpel menggunakan paket program yang sudah disiapkan Bitnami untuk kita pasang pada VM. Jadi si VM tinggal panggil Orange CRM. Nah, tampilan setelah kita sukses untuk meload Orange CRM dan memasukkan beberapa parameter-parameter yang diperlukan, tampilan awalnya adalah seperti ini. Kita bisa melihat bahwa kita sudah sukses menginstal Orange CRM dan sudah muncul layar login seperti ini. Kemudian berikutnya setelah kita sukses login, kita akan masuk menggunakan admin, menggunakan password yang sudah disiapkan secara default. Untuk tampilan admin sendiri adalah seperti ini, yaitu semua fungsi dari Orange CRM muncul di sini. Dan ini merupakan tampilan awal admin. Untuk keamanan biasanya begitu admin masuk, silakan diganti user password agar tidak menggunakan user dan password yang standar. Nah, kemudian untuk secara perusahaan GDI yang menggunakan Orange CRM ini, uh, jadi ketika kita selesai melakukan instalasi dan sudah bisa masuk ke sistem, hal berikutnya yang kita lakukan adalah kita membuat struktur organisasi dari perusahaan yang akan kita masukkan ke Orange CRM. Dalam hal ini kita memasukkan struktur organisasi PT GDI. Uh, yang ada pada presentasi ini adalah struktur awal dari PT GDI yang kita masukkan ke Orange CRM. Kemudian setelah struktur masuk, kita mulai masukkan untuk karyawan-karyawan yang ada di GDI dan kita berikan akses untuk mereka, untuk setiap karyawan sesuai dengan level mereka agar mereka bisa mengakses sistem ini. Nah, ketika kita memasukkan karyawan, sekaligus kita masukkan informasi-informasi yang lain seperti karyawan A, atasannya siapa, atasannya dia siapa, maksudnya atasan dua levelnya. Hal ini nanti akan digunakan untuk ketika kita akan melakukan eskalasi, bukan eskalasi, akan melakukan approval terhadap cuti dan approval terhadap mungkin bisnis proses atau apa. Kemudian berikutnya setelah karyawan masuk, kita mulai menggunakan modul rekrutmen. Pada modul rekrutmen ini yang kita coba adalah untuk membuat suatu lowongan sampai nanti karyawan itu masuk dan diterima sebagai karyawan. Ketika kita membuat suatu lowongan, kita akan buat sebuah job title-nya. Tentunya job title ini sudah ada dalam struktur organisasi tadi. Vacancy name-nya kita sebutkan, kemudian kita sebutkan siapa hiring manajernya. Ini hiring manager bisa kita sebutkan manajer HRD atau nanti manajer yang akan bertanggung jawab terhadap vakansi ini. Misalnya di contoh ini vakansinya adalah staff IT Network Infra, maka yang dimasukkan sebagai hiring manager ini adalah manajer IT Infra. Kemudian jumlah posisi yang dibutuhkan dan deskripsi apa saja yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk melamar sebagai staff IT Network Infra. Setelah ini di save akan muncul dua link, yaitu RSS feed URL dan web page URL. Ini kalau misalnya Orange HRM ini bisa diporting keluar, dikasih akses ke internet, maka orang luar bisa langsung mengklik link ini untuk mulai submit lowongan. Submit lamaran kok lowongan. Nah, berikutnya setelah ada orang yang sudah melakukan posting terhadap sudah melakukan posting lamaran,
maka lamaran itu akan mulai diproses, mulai dari proses administrasi dulu. Bila administrasi sudah lolos, maka akan dilanjutkan dengan jadwal interview. Jadwal interview ini akan diatur dengan calon atasannya si pelamar. Dalam hal ini adalah manajer IT. Kemudian setelah dilakukan interview dan ternyata kandidat sesuai dengan yang dibutuhkan, maka akan dilakukan job offering. Calon karyawan akan diberikan calon remunerasi yang akan diberikan, dan bila calon karyawan itu nanti menerima tawaran, maka dia bisa menerima tawaran tersebut dan sudah bisa diterima, dan setelah diterima karyawan akan diberikan hak akses seperti calon karyawan akan diberikan hak akses seperti calon-calon karyawan yang lain. Kemudian modul berikutnya dalam Orange HR ini adalah timesheet. Timesheet ini digunakan untuk membuat absensi, kemudian mengisi aktivitas dari setiap karyawan, sehingga manajemen bisa melihat apa yang dilakukan oleh karyawan itu seberapa efektif waktu yang dilakukan. Nah, di sini salah satu contohnya adalah pembuatan absen. Kita melakukan pencatatan terhadap kehadiran. Kemudian yang lain adalah penugasan terhadap karyawan, yaitu misalnya karyawan ditugaskan untuk mengikuti suatu pelatihan yang ditugaskan oleh HR. Ya, waktu karyawan untuk melakukan training itu bisa dicatat dan bisa dinilai oleh HR. Nah, tentunya akan membutuhkan suatu approval dari atasan setelah timesheet ini dibuat, akan diajukan ke atasan untuk bisa di-approve oleh atasan. Selain timesheet juga ada laporan kinerja. Di laporan kinerja itu hal paling awal yang harus kita tentukan adalah pembuatan KPI, karena suatu laporan pasti harus ada acuannya kan. Nah, KPI ini adalah acuan untuk laporan itu. Jadi kita akan membuat beberapa KPI yang nanti akan di-assign ke karyawan. Kemudian juga KPI itu akan ditugaskan ke karyawan-karyawan siapa aja. Setelah KPI ditentukan, mulai dilakukan evaluasi terhadap karyawan. Dari KPI-KPI yang sudah dibuat, karyawan harus mengisi KPI-KPI itu achievement-nya seperti apa, apakah tercapai atau tidak. Setelah karyawan menentukan hasil penilaian terhadap diri mereka sesuai dengan KPI, hasil penilaian tadi akan diajukan ke atasannya karyawan untuk dilihat apakah karyawan tersebut memang benar-benar memenuhi KPI seperti yang sudah mereka isi pada form evaluasi karyawan ini. Atasan akan melihat bahwa KPI-nya itu pencapaiannya sudah sesuai dengan yang dilaporkan oleh karyawan atau tidak. Contohnya seperti ini, bila atasan setuju achievement-nya sesuai dengan yang diatur di KPI, maka atasan akan memberikan nilai. Pada contoh ini misalnya dari nilai skala 1 sampai 4, atasan memberikan nilai 3 karena achievement-nya dibanding KPI lebih tinggi KPI. Kemudian ketika achievement-nya sesuai dengan yang diberikan di KPI, atasan akan memberikan nilai full, nilai sempurna. Dan bila ternyata ada yang masih kurang, atasan juga bisa memberikan nilai yang menurut atasan itu tidak sesempurna KPI. Contohnya seperti ini. Jadi penilaian akhir setelah KPI diajukan oleh karyawan, tetap akan ada penilaian dari atasan, dan nilai atasan itu yang menjadi nilai akhir di KPI yang sudah diatur oleh Orange HRM ini. Oke, selain itu juga ada modul penggajian. Untuk modul penggajian, kita harus memasukkan semua gaji karyawan dan membuat penggolongan-penggolongannya. Biasanya untuk gaji itu di Indonesia yang paling umum adalah membuat gaji pokok dan tunjangan ya. Tunjangan nanti bisa bermacam-macam. Dalam hal ini kita hanya membuat satu tunjangan saja. Oke, kita akan membuat gaji pokok, kemudian dan tunjangan itu. Yang pertama kita buat gaji pokok untuk staf dulu. Contohnya seperti ini, gaji pokok staf ada range gajinya dari angka sekian sampai angka sekian.
Nah, setelah gaji pokok sudah dibuat, kita membuat tunjangan juga, dan tunjangan ini juga kita bikin range dari angka sekian sampai sekian. Nanti pengaplikasian gaji pokok dan tunjangan ini nanti akan disesuaikan dengan diskresi dari HRD. Orang ini layak di angka berapa. Nah, setelah ada dua komponen tadi, gaji pokok dan tunjangan, maka akan diaplikasikan ke karyawan yang bersangkutan. Pada contoh ini, gaji diaplikasikan kepada salah satu manajer. Selain hal-hal tadi juga ada cuti sebagai hak karyawan yang diatur dalam Orange HRM. Pada modul cuti ini, sebelum bisa digunakan, kita harus bisa mendefinisikan cuti-cuti apa yang akan diberikan kepada karyawan. Kita hanya memberikan tiga contoh, yaitu di sini ada cuti melahirkan, cuti menikah, dan cuti tahunan. Sebenarnya masih bisa ditambahkan dan disesuaikan sesuai dengan peraturan perusahaan. Setelah cuti untuk karyawan didefinisikan, kita akan tentukan dan terapkan cuti ini bisa berlaku untuk siapa saja. Misalnya cuti menikah itu bisa diaplikan ke semua karyawan, cuti tahunan itu bisa diaplikan ke semua karyawan. Tapi cuti melahirkan hanya diberikan kepada karyawan perempuan, karena karyawan laki-laki tidak mungkin melahirkan kan. Kemudian setelah semuanya sudah di assign, sudah dipasangkan ke masing-masing karyawan, kita bisa melihat summary cuti dari semua karyawan. Dalam hal administratif karyawan, ada kalanya kita harus melakukan pemberhentian kontrak karyawan karena satu dan lain hal. Di Orange HRM, modul ini juga ada untuk mempermudah kita melakukan administratif seperti ini. Kita akan tentukan dulu alasan untuk pemberhentian karyawan itu. Orange HRM sudah menyediakan beberapa alasan, tapi kita bisa menambahkan alasan-alasan yang lain bila diperlukan, atau mungkin alasan-alasan yang spesifik yang belum ada pada template ini. Caranya untuk melakukan pemberhentian karyawan dari list karyawan yang ada, kita akan tentukan karyawan yang akan dihentikan, yang akan diputus kontraknya. Kemudian kita akan masuk ke detail karyawan itu, kemudian tinggal kita klik terminate employment dan kita sebutkan alasannya, memilih dari termination reason yang sudah ada di depan tadi. Setelah karyawan itu dihentikan, maka statusnya akan tidak aktif dan akan hilang dari list karyawan di Orange HRM. Oke, jadi Orange HRM ini sangat membantu pengelolaan SDM di suatu perusahaan. Dari yang awalnya hanya mengelola Excel sheet dan worksheet, atau menggunakan Word untuk membuat suatu notifikasi, itu semuanya udah bisa mulai dilakukan di Orange HRM. Nah, Orange HRM ini juga membantu untuk perwujudan paperless di perusahaan. Karena kalau untuk pengajuan cuti yang dari asalnya harus mengisi form, dikirim ke atasan, kemudian atasan kirim ke HRD, itu kan lumayan makan waktu dan proses paperwork itu akan lama. Dengan Orange HRM, masing-masing orang tinggal melihat apakah ada notifikasi kepada dirinya di Orange HRM dan melakukan approval yang diperlukan. Kemudian untuk sebagai saran, Orange HRM ini sangat bagus untuk diaplikasikan karena sangat membantu HRD. Tapi alangkah baiknya bila Orange HRM ini bisa diintegrasikan ke LDAP atau Active Directory agar bisa menggunakan fasilitas single sign-on. Jadi sekali orang login untuk ke Wi-Fi, sekaligus bisa login ke email, dan juga password yang sama bisa digunakan untuk akses ke Orange HRM. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.